Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi hardware pada software Simatic Step 7 yang digunakan untuk PLC Siemens. Pertama yang kita lakukan adalah masuk ke Simatic Manager. Bisa kalau misalkan ada di desktop ya bisa langsung dari desktop ataupun bisa dari start lalu Simatic Manager. Kita tunggu sampai Simatic Manager-nya terbuka. Simatic yang saya pakai di sini adalah Simatic Step 7 versi 5.5. Baik, kita besarkan. Nah, di sini kotak yang ini adalah semacam sisa dari file yang telah kita buka sebelum ini. Nah, untuk memulai konfigurasi hardware yang baru, lebih baik ini di close saja. Kemudian kita pilih file new. Kemudian karena file dari Simatic Step 7 ini banyak sekali, lebih bagus jika dijadikan ke dalam satu folder. Misalkan saya akan membuat folder dulu di sini, diklik kanan, kemudian masuk ke Open Windows Explorer. Misalkan di D saya buat folder baru, new folder. Saya ketikkan konfigurasi hardware. Nah, kita kembali ke Simatic Manager. Kita masukkan di sini adalah tempat kita menyimpan program. Kita browse, lalu kita tujukan ke folder yang telah dibuat tadi. Saya tadi membuat folder di D, kemudian konfigurasi hardware. Oke. Nah, setelah di sini berarti konfigurasi program yang kita buat ini akan masuk ke konfigurasi hardware yang terletak di folder D. Kita beri nama misalkan konfigurasi hardware pada step 7. Oh, terlalu panjang ternyata. Tidak boleh terlalu panjang. Hardware step 7. Kita klik OK. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan klik kanan di area kosong ini, kemudian pilih Insert New Object. Jika PLC yang kita gunakan adalah PLC Simatic 300, maka kita akan memilih Simatic 300 Station. Jika yang digunakan adalah PLC dengan tipe 400, maka kita bisa menggunakan yang Simatic 400. Yang saya contohkan di sini adalah yang Simatic 300. Kita klik dan akan muncul seperti ini. Kita klik di luar area, kemudian kita masuk dengan mengeklik double Simatic 300. Klik. Nah, kita masuk ke hardware. Untuk mengonfigurasi hardware, kita harus masuk ke hardware di Simatic Station ini. Baik, untuk konfigurasi jendela untuk konfigurasi hardware telah siap. Maka yang pertama diperlukan adalah membuat rak-nya dulu, karena PLC tidak akan, kalau di Simatic 7 ini tidak akan bekerja kalau tidak diberi rak. Maka kita masuk ke Simatic 300, masuk ke rak,
karena ini adalah yang pertama kali harus dipakai. Kemudian masuk ke rail, diklik 2 kali. Nah, berarti tabel ini adalah tabel, atau kalau di PLC sebenarnya ini adalah rak untuk meletakkan komponen-komponen PLC. Komponen-komponen PLC terdiri dari power supply, CPU, IM, kalau misalkan ada expand, kemudian CP untuk jaringan, ada digital input untuk input digital, digital output untuk output digital, analog input untuk input analog, dan analog output untuk output analog. Yang pertama kali dimasukkan ke rak adalah power supply-nya. Power supply di sini adalah PS300. Kita klik di sini dan kita pilih sesuai dengan hardware yang ada yang terpasang. Kalau misalkan contoh hardware yang terpasang tipenya adalah PS307 5A, berarti kita klik di sini dan kita tarik, kita masukkan ke sini. Oke, power supply sudah masuk ke rak, dan selanjutnya adalah CPU-nya. Kita pilih. Nah, jenis-jenis dari CPU ini banyak sekali tergantung dari hardware yang digunakan. Contoh hardware yang digunakan adalah CPU 315/2db. Kita masuk ke sini. Kemudian di sini juga harus sesuai dengan hardware yang ada. Kalau di sini saya contohkan yang ini 6ES7315 strip 2AF82 strip 0AB0. Kita masukkan. Nah, jika muncul seperti ini, langsung diklik OK. Setelah di CPU ini, kalau misalkan kita ingin menampilkan clock bit, kita klik 2 kali di sini. Klik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang saya contohkan, yang dicontohkan kali ini adalah yang untuk memberikan memory clock. Jadi memory clock ini akan selalu bekerja atau akan selalu berkedip jika diaktifkan. Cara mengaktifkan masuk ke cycle atau clock memory, kemudian dicentang, dan kemudian kita pilih memori mana yang akan dijadikan clock. Misalkan memori 100. Jika memori ini diisi 100, maka memori 100.0 sampai 100.7 akan menjadi clock yang bisa dipanggil sewaktu-waktu. Dan semakin tinggi nilai alamatnya, maka clocknya akan semakin rendah. Waktu tundanya semakin tinggi, jadi berpindahnya semakin lambat. Kemudian yang sebelah sini adalah retentive memory. Retentive memory ini fungsinya untuk mengingat memori. Jadi memori tersebut datanya tidak akan hilang walaupun PLC mati. Kalau misalkan ini kondisi awal, default adalah 16. Jika tetap 16, berarti alamat M0.0 sampai 16.7 adalah memori yang akan selalu diingat kondisi terakhirnya jika PLC mati. Kebalikan dari retentive memory adalah non-retentive memory yang tidak akan mengingat kondisi terakhir saat dia mati. Jadi ketika terakhir mati dia nyala, ketika dihidupkan dia akan mati lagi. Beda dengan retentive memory yang ketika terakhir mati posisinya nyala, ketika dinyalakan dia akan tetap nyala. Kita klik OK. Kemudian yang ketiga adalah CP jika dibutuhkan. CP ini fungsinya adalah untuk untuk menyambungkan ke jaringan
menyambungkan ke jaringan. Tapi ini tidak bisa dimasukkan ke nomor 3 karena nomor 3 ini adalah khusus untuk IM, untuk expand, perluasan saja. Jadi kita masukkan ke yang nomor 4. Kita buka, kemudian kita masuk ke Profibus. Kita masuk ke misalkan ini contohnya, dan contoh yang dipakai adalah ini. Tergantung dari hardware-nya. Konfigurasi hardware ini tergantung dari hardware-nya. Kita klik OK. Kemudian setelah konfigurasi CP selesai, maka selanjutnya adalah kita konfigurasi input outputnya. Misalkan yang saya pakai ini adalah digital input, digital output, analog input, dan analog output ada di folder SM300. Kita buka. Nah, AI adalah analog input, AI/AO adalah satu modul dengan input dan output analog, AO adalah output, DI adalah digital input, DI/DO adalah satu modul dengan digital input dan output, dan DO adalah digital output. Misalkan yang kita pakai adalah DI dulu, digital input. Lagi-lagi ini harus sesuai dengan hardware-nya. Contoh yang saya pakai di sini adalah 32 kali 24 volt DC. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Setelah DI selesai, kita set DO. Kita set 32 kali DC24. Nah, masukkan ke bawahnya. Nah, untuk analog input dan analog output caranya sama. Analog input dan analog output caranya sama. Kita masukkan contoh adalah 8 kali 12 bit untuk analog input, dan analog output yang saya masukkan contohnya adalah 8 kali 12 bit juga. Oke. Ya, di sini ada input address. Input address ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita start dari 0. Ini centangnya dihilangkan dulu. Kita start dari 0, maka input addressnya adalah mulai dari I00 sampai I3.7. Karena yang ini juga bisa dirubah juga. Misalkan mulai dari 4, maka output addressnya adalah mulai dari 4.0 sampai dengan 7.7. Kita klik OK. Baik, jika semua konfigurasi telah selesai, kalau misalkan komputer telah tersambung dengan PC, komputer telah tersambung dengan PLC, maka kita save and compile. Wajib save and compile ini wajib. Jika telah tersambung dengan PC, kita bisa mendownloadnya di sini, download to module. Tapi jika tidak tersambung dengan PC, kita bisa mendownloadnya di simulasi. Caranya adalah kita masuk ke Simatic lagi, kita klik simulation. Ini adalah untuk menampilkan simulatornya, seolah-olah PC kita sudah tersambung dengan PLC. Kita klik, kemudian akan muncul keluar kotak simulasi. Kita paku biar selalu ada di depan. Masuk lagi ke hardware configuration, kemudian kita download. Kita klik OK. OK lagi. Baik, jika sudah konfigurasi hardware telah selesai, bisa kita tutup konfigurasi hardware-nya. Oke. Kemudian untuk membuat program, kita masuk ke CPU 315DP, diklik 2 kali, kemudian masuk ke S7 program, diklik 2 kali, masuk ke blocks, diklik 2 kali. Nah, kita bisa membuat program dari OB1. OB1 diklik
2 kali juga. Kemudian kita oke. Nah, di sini sebelum di oke, ini adalah ada beberapa pilihan bahasa pemrogramannya, pakai STL, ladder, dan function block diagram. Lebih suka lebih umum menggunakan ladder. Jadi kita pilih lat, terus kemudian kita oke. Setelah kita oke, maka kita akan masuk ke jendela pemrogramannya. Nah, seperti ini. Simulasi kita nyalakan. Nah, yang saya maksud memory clock tadi, misalkan ini saya contohkan yang memory clock tadi ada di M100, maka kita klik N, kemudian kita ketik M100.0, kita enter, kemudian output misalkan kita taruh di key 0.0, klik output, kemudian key 0.0. Jika programnya sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita download. Dan jika download sudah selesai, kita bisa memonitor pergerakan program lewat ini. Nah, di sini ada indikator stop karena ini simulatornya masih saya stop. Ketika saya run, simulator akan run. Nah, ini adalah kondisi run. Dan memory clock tadi 100.0 di sini tidak terlalu jelas karena saking cepatnya di simulasi. Kita stop, kemudian kita misalkan kita ganti M100.3, kita enter, kemudian setelah selesai kita download, kita run lagi. Nah, ini mulai kelihatan. Semakin besar nilai M, maka kedepannya akan semakin lambat. Saya stop, saya ketikkan di M100.7, kemudian kita download, kita run. Dia akan kedip lambat sekali. Nah, seperti itu. Kita stop. Baik, itu tadi cara-cara konfigurasi hardware di software Simatic Step 7 untuk PLC Siemens. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Happy Solihul Fatoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.